Saya kembalikan pada konsep Jawa ya. Iya. Karena semua akan dikembalikan pada ajaran Jawa yang murni. Dalam etika Jawa itu lebih mengutamakan kewajiban daripada lebih mengutamakan hak. Itu kalau orang Jawa, Mas ya. Nah, kita harus bisa memayu hayuning bawono hamumayu hayuning diri. Maka Tuhan akan memberi tanpa harus kita meminta. Betul. Menurut itu yang diarani nompotan dijaluk. Kuoso dudu karso, karso dudu kuoso. Tahu maksudnya? Kuoso tan karso. Kita mempunyai kekuasaan tanpa meminta. Karena apa? Atas kehendak Tuhan. Karso dudu kuoso. Keinginan kita bukan suatu kekuasaan. Karena kekuasaan semuanya itu adalah kekuasaan Tuhan. Karena ketika orang sekarang itu kan menganggap karsa itu adalah kuasa. Enek mung njaluk terus. Iya toh? Tapi kalau orang Jawa yaitu tadi dalam etika Jawa itu lebih mengutamakan kewajiban sebelum menentukan mengharapkan hak. Lagi saiki bektine karo Gusti Allah apa? Kok arep njaluk jur njaluk ya diwenehi wong karo Gusti Allah ki maha pengasih kan gitu. Maha pemurah. Sing ora pemurah kan ayo menungsane. Iya toh, menungsane sing maha angel kan. Gitu. Ayo menungso ki maha angel, Gusti Allah maha pemurah. Ora. Iya toh? Kenapa seperti itu kan gitu loh. Makanya wong Jawa lebih mengutamakan nompo tan dijaluk. Iya toh. Kuoso tan karso, karso dudu kuoso. Makanya kita lebih wong Jawa ki nek mau narimo. Ngrumangsani aku urip ana sing nguripi. Kita hidup itu ada yang menguasai, ada yang menghidupi. Apa yang tanggung jawab apa yang kita laksanakan? Hamemayu hayuning diri. Hamemayu hayuning bawono. Hamemayu hayuning sasomo. Hamemayu hayuning sasomo yo tidak hanya pada manusia, juga sama hewan. Juga sama tumbuhan. Semua apapun yang diciptakan oleh alam semesta ini, termasuk air, tanah, api, angin, angkasa, langit. Kalau nggak ada langit kita mau tinggal di mana? Nggak iso toh, bumi arep manggon ning ndi nek langit kan. Makanya ini dikembalikan pada konsep Jawa. Makanya dibilang sok 500 tahun Bali marang Gomo Budi. Yaitu itu tadi dasarnya itu tadi Trisula Wido. Trisula Wido itu Tri Kawula Busana. 3 Kawula. Kawula itu yang sifatnya cipta rasa jiwa raga, sifatnya penciptaan, pemelihara dan penyempurnaan. Busana itu sebagai sanda busana kita. Ageman. Ini diarani agama lak busana gitu, Mas. Betul, Mas. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya dari dalam diri. Agama itu suatu tuntunan. Agama itu apa toh? Kalau orang dulu bedanya agama busana atau agamanya orang dulu dengan sekarang bedanya gini. Orang dulu memahami sesuatu tentang kehidupan dari topo wening dan topo ngrami, keweningan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya mempelajari hikmah-hikmah kehidupan dari segala permasalahan kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah cinta. Diambil hikmah-hikmah dari pelajaran itu untuk dijadikan sebuah tuntunan hidup dari proses pembelajaran hidup, proses analisa dari perjalanan hidup, proses waktu. Akhirnya menjadi suatu ajaran untuk pemeliharaan diri yang disebut ageman. Iya toh, sandangan, busono itu agamanya orang dahulu seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang yang namanya agama itu suatu penemuan atau pengetahuan dari leluhur dahulu yang mengolah
rasa, akhirnya jadi suatu pemahaman untuk anak turun sekarang yang sifatnya instan. Misalkan ada kitab nih, kita belajar ini ayat ini isinya ini, ayat ini isinya ini, dipelajari karena hanya teori, gak ngerti prakteknya, akhirnya apa terjadi? Salah penerimaan maksud dari siloka-siloka yang ada dalam kitab itu. Kitab itu sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu yang mengartikan, loh. Semua kitab baik, mengajarkan tentang kebaikan, cuman yang menerima ini Dibelokkan. nah itu loh. Terus akhirnya disebar-sebar ke estafet. Ini disebar ke ini, isi ngajar ke keliru, diajar ke berikutnya, semakin keliru tambah keliru. Gitu, akhirnya membudidaya. Iya. Sampai sekarang akhirnya timbullah kehancuran dunia. Nah itu konsep Jawa loh ya. Jadi Trisula Busana, Trikawula Busana itu ya namanya Trisula Weda. Itu konsep-konsep yang namanya penciptaan, pemeliharaan, penyempurnaan ilmu sangkan paraning dumadi yang pernah saya bilang dahulu. Jadi ajaran yang akan terwujud di dalam peradaban baru itu adalah ajaran Trikawula Busana, Trisula Weda, yang mengarah pada ajaran budi pekerti luhur. Disebutnya budi, ya namanya budi itu adalah perbuatan yang penuh kasih sayang. Luhur itu kemuliaan, gitu. Perbuatan yang sifatnya mulia, sifatnya memberikan suatu keindahan, kedamaian, itu kan mulia, ya kan. Kasih sayang juga. Nah itu, tapi sekarang udah lari semua dari budaya-budaya seperti itu. Dan satu hal lagi yang menjadi kesalahan dari Nyun Sewu ya, aku orang nyalahin negara ini ya, itu aku jujur itu mah kenyataan gitu. Fakta mas. Fakta ya, saya membicarakan fakta. Orang Jawa ini punya keyakinan, misal pun ya ajaran kepercayaan itu di Jawa itu diakui sebagai agama Jawa, KTP ku mesti tak agama Jawa mas. Agama Jawa. No, neng kenapa wong Jawa ngilang-ngilangke Jawane, malah sing diakoni ajaran bukan dari Jawa malah diterima. Tapi ajaran yang bener-bener luhur, ora dicerminkan bahwa ini merupakan agama yang ada di Nusantara ini. Piye? Makanya iki lho sing arep ditagih Mas. Sabda Palon nagih janji iki sing ditagih iki Mas. Oh, berarti isinya Sabda Palon nagih janji itu ajaran budi luhur ini mas. Menagih ajarannya itu. Tapi berdampaknya ning alam. Karena berdampak alamnya itu apa? Pembersihan. Penetralisir, pemurnian kembali agar orang itu karena gini. Untuk menarik mindset yang sudah terdogma, terdoktrin itu alam melakukan pergerakan yang pengaruhi energi-energi dalam fisik dan non fisik setiap manusia. Karena manusia ini terlalu mendominasi semua makhluk yang ada di bumi ini. Akhirnya rusak gitu. Nah itu kenapa aku dari dulu itu bertanya-tanya, ngopo ya ajaran agama kok orang disebut kene ajaran atau agama di bangsa Indonesia ini. Nah enek aku KTP ku status agama kejawen. Keren mas ya. Oh iya. Agama kejawen. Nah. Kenapa dari Indonesia zaman didirikan Republik Indonesia ini kenapa Jawa kok tidak dicantumkan sebagai agama? Itu loh. Kok orang terpikir tekan semono? Akhirnya apa yang terjadi? Wong Jawa lali Jawani. Iya kan? Iya. Nah, itu kayak itu akibatnya dampak-dampaknya seperti ini. Terus
Ya terjadi itu akhirnya dampak yaitu tadi akhirnya timbul kayak imperialisme, kapitalisme, ya toh, individualisme, terus dan macam itunya kan karena manusia tidak mempunyai dasar Jawa. Nek wong di dasar Jawa orang bakal kena pengaruh imperialisme, individualisme karena di dalam ajaran ajaran Jawa menuntun tepo saliro, lembah mana, suluman selamet, alon-alon waton kelakon. Saiki budaya wis ra enek, Mas. Enggak ada sekarang. Zaman saiki ya apa jenenge? Kalah dhisik ya ajur, kan ngono lho. Alon zaman saiki alon-alon ra entuk apa-apa kan ngono. Iya toh? Dari segi itu aja sudah lepas. Ini loh sing arep ditagih karo yang Sabdo Palon gitu. Keluhuran budine ning ngendi? Kan gitu loh. Saiki nyembah banyu, manembah banyu dianggap musyrik. Dikira nyembah berhala. Manembah ning wit dianggap berhala. Diarani sirik. Diajari sirik. Itu loh. Ya ini bukan itu karena ini suatu ketegasan ya, ini penegasan ya, bukan itu nyalahke ora, karena itu fakta gitu. Dampak terjadi itu karena krisis kemanusiaan, krisis individualisme, identitas diri, krisis moralitas Jawanya itu bener-bener mbuh ning ngendi kan gitu. Mau dibawa kemana ngono lho. Iya. Mau dibawa kemana itu, Mas? Kita berbicara Sabdo Palon, Mas Dimas. Ini banyak yang bertanya-tanya, Mas, tentang perjanjian Sabdo Palon. Sebetulnya, Mas Dimas, apa sih isi dari perjanjian itu? Soalnya kan selama ini kan belum. Saya singkatkan itu tadi. Ya. Saya jelaskan pada intinya tadi, pada intinya lah. Nanti kalau dipelajari tentang Sabdo Palon ke belakang apa yang lain itu nanti malah orang nggak fokus. Saya sebutkan yang tadi itu kan isi dari serat yang ditagih oleh Sabdo Palon. Betul. Pepestine nusa wis tekan janji. Yang wis jangkep 500 tahun. Jadi sudah saatnya pada jatuh tempo janji itu sendiri, ya, pepestine nusa tekan janji wis jangkep 500 tahun, sudah cukup 500 tahun. Gomo Budi madeg sawiji, Gomo Budi agama budi pekerti Jawa ini madeg sawiji dalam arti satu untuk semuanya, tanpa pandang ras, tanpa pandang itu keyakinan orang, karena orang Jawa sifatnya fleksibel, universal. Namun konsep-konsepnya itu diajarkan adalah konsep Jawa. Andai saja orang di dunia ini memahami tentang kejawa, yaitu tadi alam nggak akan rusak sampai sekarang, dan sekarang tidak akan terdapat bencana pasti. Nek biyen wong Jawa ki manut karo Eyang Sabdo Palon, sekarang itu nggak akan terjadi bencana, Mas. Aman, Mas ya? Aman. Gemah ripah loh jinawi. Kerto tentrem. Apa? Genah ripah loh jinawi. Gemah ripah loh jinawi. Apa lanjutannya lali ya. Kerto Sampai lali. Nah itu